Di part kali ini kita akan flashback Jawa Tengah 1980. 3 bulan sebelum santet malam 1 Suro berlangsung atau malam kematian Pak Suroso. Pak, Mas Sabto. Mas Sabto, Bapak kenapa? Teriak Kirana. Kenapa dek? Astagfirullah, ucap Sabto. Bapak kenapa mas? Tanya Kirana. Maman, kemari sini, teriak Sabto. Maman yang berada di depan rumah kaget mendengar teriakan panggilan dari Sabto. Sepertinya ada sesuatu yang sangat darurat hingga Sabto berteriak seperti itu. Iya mas, sebentar. Maman langsung berlari ke arah kamar Kirana. Man, kemari, ada apa dengan Pak Suroso? Kenapa tubuhnya seperti orang terikat seperti ini? Tanya Sabto. Tubuh dari Pak Suroso sangat keras. Matanya melotot ke arah atas rumah. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat. Maman tahu penyerangan itu sedang berjalan. Maman mencoba mencari cara agar Pak Suroso bisa terlepas dari tali goib. Apa yang sedang kamu lakukan, Man? Tanya Sabto. Pak Suroso sedang terkena tali goib. Dia benar-benar sedang disantet. Kita harus melepaskannya, ucap Maman. Caranya bagaimana? Tanya Sabto. Cari bahulnya. Buhul, teriak Maman. Apa itu buhul? Tanya Sabto. Maman kecewa kepada Sabto karena tidak mengetahui sedikit pun tentang santet yang pernah terjadi juga terhadap orang tuanya. Kamu tidak tahu buhul? Tanya Maman. Kenapa kamu tidak tahu sedikit pun tentang ini ya? Teriak Maman. Apa maksudmu berteriak seperti itu? Tanya Sabto. Kau hanya laki-laki yang manja, yang tidak ingin tahu sedikit pun tentang dunia goib ini. Jika memang kau berlogis, seharusnya kau cari tahu itu, ucap Maman. Sudah mas, sudah, teriak Kirana. Dek, sebaiknya kamu keluar dari kamar. Kamu temani bapak dan ibuku juga, ucap Sabto. Jeh mas. Kirana tidak ingin memperkeruh suasana. Dia akhirnya keluar dari kamarnya. Apa yang bisa ku bantu, Man? Tanya Sabto. Cari buhulnya. Buhul adalah tali gaib. Bisa berbentuk rambut, ikatan tali tamali, atau apapun. Itu adalah kuncinya untuk menyelamatkan mereka semua, jawab Maman. Kemana aku harus mencari? Tanya Sabto. Maman memandangi wajah Sabto. Apa tadi kau bilang? Kemana? Buhul itu adalah media santet yang digunakan sebagai penghubung antara korban dan si penyantet. Kita tidak bisa memperkirakan letak dari buhul itu. Daripada kau diam seperti ini, sekarang cepat cari, teriak Maman. Sabto langsung keluar dari kamar Pak Suroso. Ada yang aneh juga terhadap Bu Yati. Mengapa sedari tadi dia terdiam? Bu, ibu kenapa? Tatapan Bu Yati tampak kosong. Maman terus berpikir. Dia terus mencari cara mengapa santet ini sulit ditebak. Siapakah orang di balik ini semua? Maman tahu ikatan Pak Suroso dan Bu Yati sangat kuat. Jika salah satu buhulnya bisa ditemukan, itu artinya dia bisa memecahkan masalah ini dengan cepat pula. Di manakah buhul itu? Pondasi rumah, lemari, atap, di mana? Teriak Maman. Maman mencoba merenung sedikit tentang beberapa hari kemarin sebelum kejadian yang menyebabkan Pak Suroso, Pak Mulyo, dan juga Bu Wati keracunan hingga memuntahkan darah. Pertama yang membawa jamu itu Ramli. Lalu setelah itu Ramli menuju dapur. Kedua, Ramli menyembunyikan wadah yang diyakini sebagai pemberian dari Mbak Citra padanya setelah dibuka. Ternyata isinya adalah air gula Jawa. Padahal itu adalah air santet berwarna hitam. Ketiga, Ramli dan aku, Maman, meminum jamu atas paksaan dari Mas Sabto. Aku sengaja tidak menelannya karena aku tahan sampai selesai. Tenggorokanku panas dan hampir saja air itu masuk.
Walaupun beberapa teguk yang terminum, tapi aku selamat dari sakit itu. Tapi mengapa setelah Ramli minum dia berefek dan muntah-muntah darah? Dan mengapa sekarang dia menjadi sehat bugar? Keempat, rencana ini telah matang direncanakan oleh Mbak Citra. Berarti memang seharusnya Pak Suroso mati. Namun ini masih dicegah jika menemukan buhulnya. Namun di mana buhul itu berada? Maman terus berpikir. Dia mencoba untuk mencocok logikan segala kejadian. Jamu, air, obat penyembuh santet, wadah, Citra, Ramli, malam ini ketemu. Buhul itu disembunyikan Ramli bersama obat yang diberikan Mbak Citra. Senyum Maman. Maman segera menuju dapur dan meninggalkan Bu Yati serta Pak Suroso. "Man, mau kemana?" tanya Sabto kepada Maman ketika dirinya berhadapan langsung dengan Maman. "Mas, tolong jaga Bapak di kamar," ucap Maman. "Oke, Man." Maman sengaja melakukan itu agar Sabto tidak terlibat jauh dalam masalah ini. Tubuhnya tampak terus dipaksa oleh pikiran untuk bergerak. Tidak pernah terbenak oleh Maman untuk membantu Pak Suroso. Namun entah mengapa dia mencoba menghancurkan rencana Ramli dan Citra. "Loh, di mana Ramli? Bukannya dia ada di dalam..." Hantaman keras diarahkan tepat di kepala Maman. Maman langsung tersungkur jatuh ketika dirinya dihantam oleh sejenis benda tumpul. Balok dengan panjang 1 meter yang dibawakan Ramli untuk menghantam Maman. Tepat sasaran. "Kamu mencariku?" tanya Ramli. Darah dari luka kepala Maman mengucur deras. Maman menahan pendarahan itu dengan tangan kanannya. Ramli mendekati Maman sambil menyeret balok itu. "Sudah siap mati?" tanya Ramli. Maman mencoba mundur ke belakang dengan merangkak. Dia tak bisa lagi berkutik sedikit pun. Lukanya sudah semakin parah. 25 tahun yang lalu, tepat di mana kau dan Pak Suroso meninggalkanku. Tepat di mana nyawaku berada di ujung tenggorokan. Apakah kau ingat itu? Tanya Ramli. Sekarang, setelah aku tahan, aku tidak bisa membendungnya lagi. Aku hanya ingin satu hal padamu. Bunuh Sabto, atau kamu yang akan saya bunuh. Ucap Ramli sambil mengarahkan baloknya kepada Maman. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah membesarkanmu terhadap kemunafikan. Ucap Ramli sambil mengangkat baloknya. Maman tak bisa berkutik lagi. Dia sudah pasrah kepada takdir kematiannya. Ramli tersenyum kepada Maman. 25 tahun yang lalu, dendamnya akan terbalaskan. Ramli terpental bersamaan tubuh lainnya, yaitu Sabto. Dia sengaja menjatuhkan diri bersamaan dengan tubuh Ramli untuk mencegah Ramli agar tidak membunuh Maman. Teriak Ramli. Mas Sabto, teriak Maman. Man, kamu lari dari sini cepat, teriak Sabto. Tapi mas, ucap Maman. Ramli bangkit kembali sambil mengangkat baloknya. Dia mengarahkan balok itu ke arah Sabto. Mas, awas! Balok itu mengenai wajah Sabto. Alhasil Sabto terpental jauh. Dahinya mengalir deras darah segar yang membasahi lantai dapur. Mas Sabto, kurang ajar kau Ramli, teriak Maman. Dia kembali bangkit sambil mengarahkan pisau yang diambilnya dari meja makan. Cuy, 2 tikus yang pura-pura bertabiat baik. Kalau munafik, munafik saja, teriak Ramli. Yang munafik itu kamu. Ramli segera menuju ke arah Maman sambil mengangkat baloknya. Maman mencoba menghindar satu demi satu serangan Ramli. Mau kemana kamu ucap Ramli. Ramli, cukup, pinta Maman. Apa kau bilang?
25 tahun yang lalu kau bilang momentum ini dicukupkan? Apa kabar dengan kalian yang berada di zona nyaman kala itu? Aku sudah tidak tahan untuk membunuh keparat seperti kamu, ucap Ramli. Maman telah kehabisan tenaga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya sudah saatnya tubuh tuanya beristirahat tenang. 25 tahun yang lalu, waktu yang tak sebentar, menyisakan dendam hingga sekarang. Manusia memang unik dalam menciptakan dendam. Iblis menang banyak akan hal itu. Mas Sabto, apa yang terjadi? Darah ini, siapa yang berani melukai Mas? Tanya kesal Sabto. Sabto segera menunjukkan sesuatu pada Kirana. Dia mengarahkan jari telunjuknya kepada dua orang yang telah mati-matian saling membunuh. Kui Ramli masih menendang-nendang tubuh Maman yang telah lemah. Sesekali dia mengarahkan baloknya kepada kepalanya. Di mana harkat dan martabatmu? Apakah kamu sudah menyerah begitu saja? Kamu memang cerdas dalam menganalisa, tapi kamu sangat lemah dalam fisik, ucap Ramli. Cuy, manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda kan? Bagaimana jika beberapa menit kemudian kau akan keluar dari rumah ini sambil menahan luka di bagian perutmu? Tanya Maman. Apa maksudmu? Tanya balik Ramli. Apakah kau ragu dengan analisaku? Tanya Maman sambil senyum. Apa maksudmu ah? Ramli! Teriak Kirana sambil berlari dan mengarahkan pisau kepada Ramli. Mbak Kirana? Tanya Ramli. Maman segera mengangkat kakinya dan menendang daerah terlarang Ramli. Alhasil Ramli menjatuhkan baloknya dan memegangi bagian selangkangannya. Kirana mengarahkan pisau itu tepat di perut Ramli sambil menangis. Kamu tega Mas? Kamu ingin membunuh keluargaku lagi? Jelep. Pisau itu menancap tepat di perut Ramli. Darahnya mengucur hingga membasahi baju Ramli. Mbak, kenapa? Tanya Ramli. Kamu jahat Mas. Kamu sengaja telah melukai orang yang kusayangi. Mas Sabto, kamu juga telah meracuni ayah dan mertuaku, teriak Kirana. Ramli tersenyum. Dia beruntung bisa ditusuk oleh orang yang dicintai. Permata hati dan pujaannya. Ramli tak habis pikir, cinta yang telah lama dia tahan dan sengaja untuk tidak menikahi wanita lain adalah agar dia bisa mendapatkan cinta Kirana. Urusan umur tidak dimasalahkan. Cinta tidak terpaut kepada umur. Namun ketika hari di mana perjodohan itu tiba, Ramli sangat terpukul mendengarnya. Dia tampak tak bisa melakukan apa-apa lagi. 25 tahun dia menunggu Kirana dewasa. Namun hanya sia-sia belaka. Cintanya bertepuk karena perjodohan orang tuanya. Sejujurnya aku mencintaimu sejak lama Mbak. Semenjak kau lahir, aku ingin merubah hidupku. Aku sengaja tidak menikahi wanita lain agar aku sadar bahwa cahaya cintaku hanya ada pada dirimu. Aku sengaja mengabdi kepada ayahmu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Kamu adalah orang yang membuatku tersenyum ketika aku sedang menahan dendam 25 tahun yang lalu. Jelas Ramli. Kirana menatap wajah Ramli dengan tetesan air matanya yang membasahi pipinya. Mas, kenapa? Tanya Kirana. Cinta aku tak bisa diungkapkan. Namun aku mengungkapkan sekarang karena kamu telah mengenalku lebih jauh. Aku buruk, sangat jahat, dan aku egois karena berambisi mendapatkanmu. Sekarang kita harus dipisahkan rasa dan perasaan agar kita bisa mengambil jalan yang kita pilih, ucap Ramli sambil mendorong Kirana dengan sangat keras. Kira! Teriak Sabto. Sabto berusaha menggapai Kirana. Namun lukanya sangat parah. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun.
Man, kamu memang orang yang cerdas yang pernah aku temukan. Coba temukan Buhul itu, ucap Ramli. Maman langsung teringat bahwa Buhul itu berada di Ramli. Mas Sabto, Buhulnya ada di kantong celana Maman. Tetap saja nihil. Sabto tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kirana yang terhempas tubuhnya oleh Ramli tersadarkan. Selama ini, selama 25 tahun yang lalu, orang yang merawatnya dari kecil telah melukainya sejak lama. Mengapa cinta serumit ini? Kirana tak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur lantai. Ramli segera melarikan diri lewat pintu belakang sambil menahan luka tusuk di perutnya. Kali ini perasaannya telah terjawab. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuju ke rumah Mbak Sumerep untuk meminta bantuan kepadanya. Mbak gak apa-apa? Tanya Maman yang mendekatinya lebih dulu. Sabto pun langsung menyusul Maman sambil merangkak. Mereka berdua segera bangkit sambil menahan luka dan bersamaan membawa Kirana ke kamar. Ramli masih berlarian menerjang pepohonan. Dia berteriak, namun tak ada satupun yang mendengar dan menjawab teriakannya. Tak ada lagi tempat untuk bernaung, orang hina sepertinya. Ramli pun mencoba mencari jalan besar untuk mencari pertolongan. Namun pendarahannya sangat deras untuk ditahan. Ramli hampir kehabisan darahnya, wajahnya memucat. Dia pun terjatuh di pinggir jalan besar sambil memegangi lukanya. Tolong, ucapnya dengan lirih. Tiba-tiba dari arah belakang berhenti mobil jeep. Dari mobil itu turun dua orang menggunakan kostum serba hitam. Satu pria menggunakan tongkat dan jas hitam, sedangkan satunya seorang wanita menggunakan dress hitam bersama kucing hitam. Sambil mendekati tubuh Ramli, dua orang itu sudah berdiri di hadapan Ramli. Ramli yang mengetahui itu merasa terselamatkan lagi. Dia pun mengangkat wajahnya. Hari ini orang-orang yang merasa tersakiti karena cinta telah berkumpul, ucap Mbak Sumerep sambil tersenyum. Mbak Sumerep merendahkan tubuhnya sembari mengusap kepala Ramli. Sudah sejauh ini kamu masih saja mengharapkan hal yang tak pasti, tanya Mbak Sumerep. Mbah, aku, ucap lirih Ramli. Aku tahu maumu, tapi aku akan menawarkanmu sebuah penawaran khusus, senyum Mbak Sumerep. Penawaran khusus? Tanya Ramli. Iya benar, penawaran khusus, jawab Mbak Sumerep. Apa itu? Tanya Ramli. Citra mendekati Ramli sambil menyerahkan sesuatu. Ini kan? Bagaimana? Tanya Mbak Sumerep. Ramli menggenggam tangannya dengan kesal. Hentikan, jangan! Rumah Kirana, beberapa jam sebelum kematian Pak Suroso, Jawa Tengah, 1980. Tolong, angkat dia ke sini, Man, ucap Sabto. Baik, Mas. Maman kesal mengapa Sabto tidak mengambil Buhul yang berada di Ramli. Mesti tak sempat. Setidaknya Sabto kembali berikhtiar agar bisa mencegah. Man, apa yang kau pikirkan? Tanya Sabto. Maman hanya terdiam. Dia sudah selesai dengan tugasnya. Mengapa kau diam, Man? Tanya Sabto. Maman berbalik arah sambil memegangi kepalanya yang masih terluka. Kamu yakin ingin tahu, Mas? Tanya Maman. Sabto mendekati Maman. Pandangan Sabto mulai menajam ke arah Maman. Apa itu? Tanya Sabto. Kamu sudah membuat kesalahan fatal dalam hidupmu, Mas. Maman berani mengangkat wajahnya ke hadapan tuannya. Apakah kau akan menyesal? Maman kembali mengarahkan kata-kata pedasnya kepada Sabto. Sabto hanya terdiam sambil menundukkan pandangannya. Jika kamu ingin merubah hidupmu, tentukan perubahan itu mulai hari ini. Jika kamu memilih menyesal di masa depan, silakan saja. Hidupmu kamulah yang menjalankan. Ramli,
dia sedang merencanakan santet pembunuhan terhadap Pak Suroso. Setelah itu, dia akan membunuh kedua orang tuamu. Demi apa dia melakukan itu? Kau tahu, demi menciptakan ambisi bejatnya. Jelas, Maman. Lalu apa salahku? Tanya Sabto. Kamu terlalu baik pada manusia, Mas. Sabto heran mengapa dirinya didikte hingga sampai akar-akarnya. Apakah memang Maman ingin memberitahu mengenai sesuatu padanya? Sebuah pernyataanmu yang membuatku kecewa adalah kamu memang orang yang pintar, tapi bodoh dalam membaca situasi. Analisamu rendah, kamu tak bisa menjadi diri sendiri. Tubuhmu kamu biarkan berseok-seok kepada gelombang orang lain. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Jelas, Maman. Beritahu padaku apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Pak Suroso dan kedua orang tuaku. Tanya Sabto. Maman membalikkan tubuhnya. Sepertinya tidak ada harapan lagi dalam diri Sabto. Man, tunggu, apanya yang salah? Tanya Sabto. Kamu tidak salah, Mas. Kamu benar. Tapi kamu selalu saja telat membaca analisa situasi dan kondisi kejadian tadi. Buhul itu berada pada Ramli. Mustahil kamu bisa menemukannya. Jelas, Maman. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Sabto. Malam ini mereka akan datang. Mereka siapa? Sementara itu, Padepokan Basumerep. Ambil 3 boneka yang telah aku tusukkan 5 jarum itu, ucap Basumerep kepada Citra dan Ramli. Ramli memandangi seluruh ruangan Basumerep yang tak ada bedanya selama 25 tahun terakhir. Mengapa kau tampak seperti orang kebingungan, Ramli? Apakah kamu masih ingat dengan kejadian 25 tahun yang lalu saat aku menyerang keluarga Pak Suroso? Tanya Basumerep. Aku tidak menyangka Mbah masih sama seperti dulu. Hanya saja usia Mbah tidak akan lama lagi. Kamu memang panjang umur sampai sekarang. Tapi ingat, hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada iblis, karena kamu telah bersumpah untuk menempati janjimu, ucap Basumerep. Saya akan lakukan apapun asalkan saya bisa merebut hati Kirana dari cengkraman Sabto, ucap Ramli. Apa? Merebut Kirana? Maksudnya kamu akan membunuh Sabto, ah? Ancam Citra. Sudah terbukti kan siapa yang harus dibunuh sekarang, ucap Ramli sambil menatapnya. Dua orang manusia yang masih memperebutkan cinta tanpa memandang resiko yang akan didapatinya. Apakah kalian yakin masing-masing orang yang kau cintai itu masih hidup nanti? Tanya Basumerep sambil tersenyum. Maksudnya? Tanya mereka berdua. Kita lihat siapa yang akan bertahan hingga di akhir hayatnya. Sabto dengan kebodohannya atau Kirana dengan kepolosannya, ucap Basumerep. Citra langsung menodongkan keris yang terletak di meja kepada Basumerep. Aku tidak bilang untuk membunuh Sabto, ucap Citra. Ramli tak mau kalah. Dia juga mengangkat keris di masing-masing tangannya yang masih tersisa di atas meja kepada Citra dan Basumerep. Aku bersumpah akan membunuh kalian berdua jika sampai menyakiti Kirana. Kau sudah gila? Dia yang telah menusukmu hingga hampir mati. Ucapan Citra itu membuat Basumerep naik pitam. Dia pun menggebrak mejanya. Tentu saja seluruh ruangan menjadi bergetar. Diam! Ambisiku tidak akan pernah berubah. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku, teriak Basumerep. Teriakan itu membuat bulu kuduk Citra dan Ramli merinding hebat. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan langsung menunduk lesu dengan keringat dingin yang bercucuran. Energi gebrakan tangan Basumerep membuat seluruh ruangan bergetar. Baru getarannya saja mereka tampak ketakutan.
benar-benar sangat mematikan. "Cepat, ambilkan boneka itu," perintah Mbak Sumerep. Ramli langsung berlari mengambil boneka yang dimaksud itu. Boneka itu penuh dengan jarum yang terpasang di masing-masing persendian hingga menyebabkan korbannya tidak bisa bergerak. Ramli baru sadar bahwa Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terdiam kaku di kasur seharian karena jarum ini. "Kemarikan," pinta Mbak Sumerep. Ramli merendahkan tubuhnya sambil memberikan boneka itu kepada Mbak Sumerep. "Matikan lampunya. Kita adakan ikatan perjanjian dahulu." "Ikatan perjanjian dengan siapa?" tanya Ramli. "Nanti kau akan tahu," ucap Mbak Sumerep. Citra pun mematikan lampunya. Hanya beberapa lilin yang menyala di sekeliling mereka. Citra dan Ramli saling menatap. Mengapa hawanya sangat merinding? "Jangan buka mata kalian sebelum aku perintahkan kalian membuka. Aku akan mengikat kalian berdua kepada mereka agar kalian terikat olehnya," ucap Mbak Sumerep. Mbak Sumerep membakar menyannya di atas bokor sambil mengarahkan ketiga boneka itu di atas asap-asap menyan. Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terbangun dari tidur lamanya. Matanya melotot ke arah langit-langit kamar. Kedua tangan dan kakinya langsung menyatu seperti sedang diikat. "Aku perintahkan kalian berdua untuk pergi ke tempat yang telah aku tentukan," ucap Mbak Sumerep. Ush! Mbak Sumerep bukan berbicara kepada kita. "Perhatikan bayangan di belakang kita," ucap Citra. "Jangan dibuka matamu," teriak Mbak Sumerep. "Ah!" teriak Ramli dan Citra ketika mulutnya dihinggapi tangan berukuran besar dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Bukan itu korbannya," teriak Mbak Sumerep sambil mengangkat boneka. Tangan itu perlahan melepas dari kedua mulut Citra dan Ramli. Napas keduanya tersengal-sengal sambil menahan air mata yang telah berada di ujung matanya. "Bukan itu korbannya, ini korbannya," ucap Mbak Sumerep. Makhluk itu mengambil ketiga boneka, yang mana tangannya sangat panjang hingga bisa menjangkau dengan jarak yang di luar nalar. Ketiga boneka itu dilemparkan begitu saja. Makhluk itu menghilang cepat hingga menyebabkan lilin-lilin yang berada di sekeliling Citra dan Ramli mati seketika. Bersama dengan itu, pintu depan padepokan Mbak Sumerep terbuka lebar hingga menyebabkan suara yang mirip seperti ledakan. Tentu saja Ramli dan Citra sangat ketakutan mendapati makhluk peliharaan Mbak Sumerep yang diyakini sebagai senjata utamanya dalam membunuh korban-korbannya. "Hampir saja kalian dijadikan tumbal olehnya. Jika tidak aku berikan boneka itu, pasti kalian akan mati," ucap Mbak Sumerep. Makhluk apa itu?" tanya Ramli. "Nyalakan lampunya." Citra segera menyalakan lampu ruangan. "Makhluk itu akan membunuh Suroso," ucapnya. Mereka berdua hanya terdiam, masih terngiang-ngiang dalam pikirannya bagaimana makhluk itu menutupi mulut Citra dan Ramli dengan sangat kencang. "Aku tahu kalian syok. Mari kita saksikan kematian dan kehancuran keluarga Suroso untuk yang kedua kalinya," ucap Mbak Sumerep. Tubuh Pak Suroso bergetar hebat. Dia sadar bahwa dirinya sedang berada di ujung hayatnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang hanya tinggal sendiri. Bu Yati dibawa oleh Kirana untuk menemani Kirana di kamarnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang tampak seram. Kedua tangan dan kakinya tampak terikat. Tali gaib atau buhul itu belum terlepas dari tubuh Pak Suroso. Pak Suroso segera menenangkan pikirannya. Dia teringat kejadian masa lalu ketika hal ini serupa pernah dirasakannya. Lampu kamar mati secara bergiliran. Bersamaan dengan itu, udara dingin menusuk tiap-tiap sendinya.
Pak Suroso sangat ketakutan dengan kondisinya yang seperti ini. Keringat dinginnya merambah hingga mengenai sekujur tubuhnya. Entah dari mana munculnya, Pak Suroso melihat bayangan hitam besar dan tinggi sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya menuju ke arahnya. Pak Suroso ingin memberontak, namun tetap saja tidak bisa. Kedua mulutnya seperti dibungkam. Kaki dan tangannya seperti terikat tali mati yang tak bisa terlepas. Pak Suroso sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan nyawanya. Mulut Pak Suroso dibungkam oleh tangan berukuran besar yang penuh akan bulu. Kuku-kukunya amat tajam. Pak Suroso tidak bisa bergerak. Pak Suroso tak bisa bernapas. Matanya melotot tajam, sedikit demi sedikit. Darahnya bercucuran dari telinganya. Organ tubuhnya rusak parah. Paru-parunya seakan meledak. Seluruh organ tubuhnya mulai tidak berfungsi. Wajah Pak Suroso menjadi sangat pucat. Begitu pula dengan jantungnya yang berdetak kencang, juga peredaran darahnya menjadi tidak normal. Pak Suroso mati di tempat. Matanya melotot ke arah depan, manakala tatapannya menghadap kepada makhluk besar dan tinggi itu membungkam mulutnya. Darahnya mengalir deras dari telinga, juga hidungnya akibat penekanan dan penyumbatan peredaran darah. Makhluk itu menghilang bersamaan dengan lampu kamarnya yang menyala kembali. Kasur yang ditempati Pak Suroso telah penuh dengan darah. Satu dari ketiga boneka itu sudah rusak penuh dengan cairan berwarna merah. Itu artinya korban pertama telah gugur. Kau lihat, Suroso sudah mati, ucap Mbak Sumarap. Citra dan Ramli memandangi boneka yang sudah rusak itu. Makhluk itu memang hebat kan? Dengan sekejap dia bisa membunuh orang yang aku inginkan. Ucap Mbak Sumarap. Maman heran mengapa sedari tadi dirinya tidak merasakan hawa kedatangan makhluk itu. Dia dan Sabto berjaga di depan rumah. Mas, kamu mau aku buatkan wedang? Tanya Maman. Boleh Man, jawab Sabto. Maman melangkah menuju dapur sambil memandangi rumah dengan teliti. Mengapa tidak ada tanda-tanda kedatangannya? Ucap Maman. Dia pun melewati kamar Pak Suroso yang tertutup rapi. Namun ada sesuatu yang menjanggal. Mengapa hawanya sangat hangat sekali? Karena penasaran, Maman pun membuka pintu kamar Pak Suroso. Setelah dibuka, Pak Suroso! Teriak Maman. Sabto yang mendengar teriakan Maman langsung berlari ke arah Maman. Ada apa Man? Astagfirullah, Pak Suroso! Mereka berdua melihat Pak Suroso telah tewas. Maman berjalan perlahan ke arah tempat Pak Suroso yang telah terbujur kaku dengan kedua tangannya yang sudah terlentang. Sabto menangis di tempat dengan posisi tubuh setengah badan menunduk ke arah lantai. Penyesalan memang berada di akhir. Maman memperhatikan satu demi satu luka yang ada di tubuh Pak Suroso. Dia mengidentifikasi kematian Pak Suroso dengan teliti. Makhluk itu membunuh Pak Suroso dengan cara membungkam mulutnya. Peredaran darahnya telah hambat, gendang telinganya pecah, hidungnya berdarah, ucap Maman. Mas, kita harus segera mengubur jasad Pak Suroso sekarang, ucap Maman. Apa? Apa kau bilang? Kau langsung menguburnya? Apa kau gila? Teriak Sabto. Kita tidak bisa memberitahu Kirana sekarang. Dia sedang shock. Santet itu masih berjalan. Kita harus segera memagari rumah. Aku tidak peduli. Aku tak ingin dia menjadi terpukul hebatnya hanya karena tak melihat jasad ayatnya untuk terakhir kali, teriak Sabto. Apa kau yakin? Jika yakin, cepat bangunkan. Segera beritahu dia, ucap Maman.
Tanpa disadari, Kirana telah berada di belakang Sabto sambil menutupi mulutnya. Dia berteriak kencang. "Bapak!" teriak Kirana. Maman memegangi kepalanya. Kenapa? Kenapa aku gagal lagi menyelamatkan orang-orang di sekelilingku? Kenapa? Teriak Maman. Sabto segera menahan Kirana agar tidak melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Malam itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi Kirana, Sabto dan Maman. Mereka kecolongan musuh yang menyerang lewat gerilya apiknya. Tersisa 2 boneka lagi yang belum sempat dihancurkan karena Maman telah mengetahui jejak serangan musuhnya. Saat ini kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus mencari poin lagi untuk dijadikan konflik terbaru. Senyum Basurap. Pagi yang gelap, pagi yang penuh duka, pagi yang penuh derita. Maman, Sabto dan Kirana tampak tak bersemangat menjalani kehidupan selanjutnya. Setelah mengantarkan Pak Suroso ke tempat terakhirnya, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah tertunduk. "Man, apakah serangan itu masih berlanjut?" tanya Sabto. "Masih, serangan kedua lebih besar," jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba rumah Kirana diketuk oleh seseorang yang tak asing. Kirana pun membuka pintunya. "Maaf, kami sedang berduka, kami tidak menerima tamu," jawab Kirana sebelum menatap wajah orang itu. "Apakah kamu yakin tidak mengenaliku?" "Pak Romo, apa kabarmu? Dek Kirana?" Senyum Romo. Sabto dan Maman bangkit dari duduknya. "Siapa, Dek?" tanya Sabto. "Dia adalah adik dari Bapak, Pak Romo," ucap Kirana. Pak Romo datang dengan langkah sombongnya. "Perkenalkan, aku adalah ahli waris dari Pak Suroso. Rumah ini akan saya sita," ucapnya. "Hah?" teriak Sabto. Baru saja mereka berduka akan kematian Pak Suroso yang misterius, ditambah lagi konflik terbaru akan kemunculan ahli waris yang mendeklarasikan dirinya untuk mengambil rumah Kirana, rumah peninggalan dari bapaknya Pak Suroso. "Silahkan kalian segera angkat kaki," ucap Pak Romo. Sabto segera meringsek maju menuju hadapan Pak Romo. "Maaf, kami menolaknya," ucap Sabto. Kirana dan Maman tercengang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Sabto. Dia tampak berani berbicara di hadapan Pak Romo langsung. Pak Romo tersenyum tipis sambil membereskan jas hitamnya. Dia berjalan menuju arah Maman dan menyepelekan perkataan Sabto. Berjalan sambil membuang muka tanpa mengindahkan seorang yang diajak bicaranya. "Apakah itu salah satu dari adab seseorang yang bertamu?" tanya Sabto. Pak Romo terhenti tepat di hadapan Maman. Wajahnya agak kesal mendengar perkataan tak bermutu dari mulut Sabto. "Kau Sabto kan? Anak dari Pak Mulyo itu? Kau tahu Kirana? Apa tujuan sebenarnya Pak Mulyo menjodohkan Sabto terhadapmu?" tanya Pak Romo. Kirana memberanikan diri bertanya kepada pamannya. "Apa itu?" tanya Kirana. "Orang tuamu tidak tahu hal ini?" tanya Pak Romo. "Bapak sebelumnya belum memberitahu akan hal ini kepadaku. Katakan, apa tujuanmu sebenarnya perjodohan ini dilakukan?" tanya Kirana. "Pak Mulyo menjodohkan anaknya hanya untuk merebut harta dari keluarga ini. Apakah jawaban itu cukup?" Kirana menutup mulutnya sambil menatap wajah Maman dan Sabto. Jadi kalian semua?" ucap Kirana. "Berhenti mengoceh brengsek. Kau tahu apa tentang perjodohan kami?" tanya Sabto. "Maman, setidaknya kau harus memberitahu hutang-hutang tuanmu kepada anaknya," ucap Pak Romo. Maman masih terdiam.
dia belum berani mengucapkan sepatah kata pun terhadap Paromo. Kau memang cerdas, Man, tapi sayang, kebohonganmu di masa lalu tidak bisa disembunyikan lagi. Perantara memang seperti itu kan? Ucap Paromo. Maman menggenggam tangannya dan langsung menghajar wajah Paromo dengan sekuat tenaga. Namun Paromo telah membaca pergerakan tangan Maman terlebih dahulu. Kecerdasanmu tidak pada fisik, Man. Jadi berpikirlah kembali jika kau ingin menyerangku saat ini, ucap Paromo. Apa maumu, Romo? Tanya Maman. Sudah ku bilang, aku adalah ahli waris yang diwasiatkan oleh kakakku. Kau tahu itu kan? Dan setelah hari yang ditentukan tiba, saat kematian Pak Suroso menjadi sebuah tanda kehancuran keluarga ini, mau sampai kapan kamu mengelak fakta, Man? Tanya Paromo. Paromo melepaskan genggaman tangan Maman yang lemah itu. Baiklah, aku beri waktu beberapa hari untuk membereskan semua barang-barang. Lalu segeralah angkat kaki dari sini, jelas Paromo. Kau tahu, keluarga ini sedang tidak baik-baik saja, tanya Maman. Aku tahu, dendam memang tidak akan ada habisnya ya. Hahaha. Kalau saja Suroso tidak menikahi Buwati yang menjadi incaran dukun keparat itu, mana mungkin santet itu akan berjalan kan? Ucap Paromo sambil tertawa. Kamu telah memperkirakan semua ini, Romo? Jawab Maman. Apa maksudmu? Tanya Paromo. Kau memang tidak berada di tempat kejadian saat santet itu berlangsung. Kau sedang merantau jauh, tapi kau telah memperkirakan ini semua kan? Kau sengaja kabur tepat 1 hari sebelum santet itu menyerang keluarga ini. Semunafik itukah dirimu?